Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara atau langkah melakukan P2H pada unit dump truck Hanfan G7 KS371 produk CMG. Oke, ada 4 langkah dalam melakukan pelaksanaan perawatan harian. Yang pertama adalah pemeriksaan keliling, yang kedua adalah pemeriksaan sebelum start engine, yang ketiga adalah pemeriksaan setelah start engine, dan yang keempat adalah pemeriksaan setelah operasi. Oke, baik, kita mulai dari pemeriksaan keliling. Apa aja sih yang mau diperiksa? Yang pertama, kita buka switch untuk engine hoodnya, kita tarik. Oke. Kita tarik. Dia sistem hidrolis ya teman-teman, jadi kita nggak usah pakai penyangga lagi. Oke. Yang pertama di sini kita cek adalah oli engine. Di sini ada diptiknya teman-teman, jangan lupa gunakan majun. Kita tarik, kita lap, bersihkan, kemudian kita masukkan lagi. Oke. Lalu kita cek, di situ ada garis low dan full atau high. Nah, jadi oli harus berada di antara garis itu. Oke. Kemudian kita kembalikan. Oke. Lalu kita cek pada reservoir. Ini untuk coolant air pendingin engine ya. Nah, di sini ada garis minimal dan maksimal. Nah, coolant harus berada di antara garis ini, paling tinggi pada garis maksimal ini. Oke. Lalu kemudian di sini ada oil clutch ya. Nah, levelnya juga ada garisnya high dan low, bisa dicek. Oke. Kemudian kita periksa brake valve-nya. Oke. Lalu kemudian untuk box fuse-nya, jangan lupa periksa air wiper. Lalu kemudian di sini ada suspensi kabin. Kemudian di sini ada kondensor AC. Diperiksa untuk pipa-pipanya apabila ada kebocoran. Lalu di belakangnya ada aftercooler. Jadi aftercooler ini untuk mendinginkan udara yang melewati turbo dan akan masuk ke ruang bakar engine. Nah, di belakangnya aftercooler ini ada radiator. Mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Oke, setelah memastikan aman, kita tutup engine hoodnya. Oke, jangan lupa untuk memperhatikan area depan kabin ini. Oke, kita lihat kaca-kacanya dari luar, status spionnya. Oke, bumpernya. Untuk bumper, kita cek kondisi lampu kerjanya. Lalu kemudian kita menoleh ke bawah. Kita perhatikan area bawah. Perhatikan bila ada rembesan oli di area oil pan atau dari area transmisi. Dan teman-teman juga bisa periksa springnya, kondisi springnya. Oke, virutnya, chamber. Perhatikan bila ada kondisi yang lain, ada kelainan. Oke. Lalu kemudian teman-teman, selanjutnya adalah kita periksa wheel bagian depan. Yang kita periksa adalah tire-nya. Periksa tekanan anginnya. Oke. Periksa permukaan tire-nya, kondisinya seperti apa. Lalu kemudian periksa rimnya. Periksa sekeliling. Periksa kondisi baut-bautnya. Periksa kekencangan. Oke. Lalu di bagian dalam ada shock absorbernya, diperiksa. Kemudian di sini ada oil power steering.
Oke, periksa bila mana ada kebocoran. Di bagian bawah spring, periksa karet stoppernya. Oke. Lalu kemudian teman-teman, untuk area belakang kabin yang kita periksa adalah ini. Oke. Periksa area exhaust pipe-nya, periksa exhaust brake-nya. Nah, di sebelah sana ada turbo ya. Periksa bila mana ada kebocoran. Oke. Nah, di atas ini teman-teman ada tangki oli hidrolik ya. Periksa levelnya pada side glass ini. Oke. Periksa hose-hose-nya yang mengarah ke silinder damnya. Lalu kemudian di bagian bawah ada muffler. Pastikan muffler ini terpasang dengan sempurna. Perhatikan baut-bautnya. Perhatikan lampu kerja, lampu mundur ya. Oke. Lalu kemudian periksa air dryer. Oke. Lalu periksa aki atau baterai. Nah, di sini ada connectingnya. Nah, kalau seperti ini posisi off, artinya arus aki dari baterai menuju mesin terputus. Seperti ini tersambung on. Oke. Lalu kemudian periksa air tanknya. Ini wajib ya teman-teman, di drain supaya kandungan air bisa keluar. Oke. Lalu teman-teman menoleh ke bawah, periksa area propeller sub. Oke. Periksa universal joint-nya. Oke. Jadi propeller subnya ada 3 universal joint-nya sampai di depan. Perhatikan PTO-nya, sub PTO. Oke. Setelah aman, jangan lupa untuk memperhatikan chassisnya. Lalu kemudian teman-teman, untuk tire bagian belakang sama ya. Cek bila mana ada kebocoran. Oke. Untuk springnya, pastikan bahwa tidak ada keretakan. Nah, ini springnya teman-teman. Nah, ini yang U-bolt. Kemudian di bawah ini ada trunnion. Di bawahnya ada torque rod. Oke. Lalu kita ke arah belakang. Baik teman-teman, setelah kita berada di bagian belakang unit, yang pertama kita perhatikan dan kita periksa pertama dulu adalah ini diferensialnya. Perhatikan kondisi diferensialnya. Pastikan tidak ada kebocoran, pastikan tidak ada rembesan oli. Nah, lalu kemudian kita periksa chamber brake-nya yang berbentuk tabung itu ya teman-teman. Oke, perhatikan juga untuk passthrough-nya. Pastikan semua terpasang dengan sempurna. Asnya juga teman-teman perlu perhatikan. Oke. Lalu di bagian atas ada top rod bagian atas ya teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk memperhatikan bracket springnya. Dari sini juga kita bisa melihat spring. Nah, di atas sana ada stopper. Perhatikan kondisinya. Oke. Lalu kita perhatikan pin bezelnya teman-teman. Ini perlu digrease ya. Perhatikan kiri dan kanan. Oke. Lalu kemudian kita gaskan. Jangan lupa untuk mengecek kondisi bezelnya. Nah, kemudian untuk bagian spring kiri dan kanan, item yang diperiksa sama aja ya teman-teman. Begitupun juga dengan tire-tirenya. Oke, pastikan semua dalam keadaan normal. Kita lihat area chassisnya. Oke, untuk propeller subnya. Lalu kemudian di sini ada fuel tank atau tangki bahan bakar. Cek kondisinya, pastikan tidak ada kebocoran dan tangki ini
terpasang dengan sempurna. Perhatikan baut-bautnya. Oke. Lalu di bagian depan sini ada water separator ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya untuk memisahkan bahan bakar dengan air. Oke, diperiksa. Oke. Lalu di belakang ada PTO. Periksa kondisi shaftnya. Untuk arah depan kita cek lagi area transmisi. Pastikan semua dalam keadaan normal, tidak ada kebocoran. Nah, lalu di bagian atas ini ada pre-cleaner atau saringan kasar ya teman-teman. Perhatikan kondisinya. Di sini ada evaporator valve-nya, buang kotoran. Di sini ada air cleaner. Perhatikan semua kondisi-kondisinya. Di sini ada lampu mundur. Lalu kemudian di bagian belakang kabin kita periksa lagi untuk silinder damnya, untuk hose-hose-nya pastikan semua dalam keadaan normal dan tidak ada kebocoran. Oke. Ya. Untuk tire bagian depan sama ya, untuk kiri dan kanan apa aja yang diperiksa tadi, mulai dari ringnya, baut-bautnya, tekanan angin dan kondisi tire-nya. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan keliling, sekarang kita akan melangkah ke pemeriksaan sebelum start engine. Itu dilakukan di area dalam kabin. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kali akan menaiki unit, lakukan dengan 3 titik tumpu. Oke. Berpegang pada handle yang tersedia. Oke, baik teman-teman, setelah berada di atas kabin, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah membersihkan area kabin, supaya kita bisa lebih nyaman pada saat bekerja. Pemeriksaan sebelum start engine adalah pemeriksaan komponen-komponen yang ada di dalam kabin. Oke, pertama adalah kita periksa kaca kabin, pastikan tidak ada keretakan, baik yang di depan, pintu sebelah kiri, dan pintu sebelah kanan. Nah, lalu kemudian periksa alat-alat kontrol pada unit. Yang pertama adalah tuas transmisi. Pastikan dalam posisi netral. Oke. Lalu untuk tuas parking brake, pastikan dalam posisi aktif. Di sini adalah tuas dam. Oke. Lalu kemudian di sini ada lampu hazard. Teman-teman bisa lihat ya, ini lampu hazard. Nah, untuk komponen ini adalah komponen kontrol AC. Nah, ini untuk lampu. Lalu kemudian ini adalah 2 mode pilihan klakson. Nah, ketika yang di atas diaktifkan, klakson akan bersuara besar. Yang bawah klaksonnya kecil. Oke. Kemudian di sebelahnya ada switch untuk lampu rotari. Oke. Di sini adalah switch PTO atau power take off ya teman-teman. Nah, di sini adalah inter axle. Oke, untuk mengaktifkan inter axle, di sebelahnya ada switch inter wheel. Oke. Lalu di sini ada lever yang multifungsi. Oke. Ini ketika ditarik ke belakang, fungsinya adalah lampu sen kiri, dan didorong ke depan, fungsinya lampu sen kanan. Oke. Ketika ditarik ke atas, dia akan menjadi lampu jauh, menyalakan dimnya. Oke. Nah, di sini ada juga untuk mengaktifkan wiper. Pada saat diputar ke depan, wipernya akan bergerak. Diputar sekali lagi ke depan, wipernya akan semakin cepat. Nah, tombol yang merah ini adalah tombol klakson teman-teman. Untuk tuas lever di sebelah kanan, ini untuk mengaktifkan exhaust brake ya teman-teman, ditarik ke belakang. Nah, sementara tombol yang satu ini untuk mengecek horsepower meter. Oke. Nah, oke.
Oke. Setelah semuanya aman, oke, kita atur posisi seat operator atau joki. Atur senyaman mungkin. Begitupun dengan steering, posisi steering. Atur senyaman mungkin sesuai dengan postur tubuh kita. Lalu kemudian ini wajib ya teman-teman, gunakan safety belt. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on. Lalu perhatikan pada layar monitor. Oke. Teman-teman, saya perlu jelaskan ya. Nah, di sini ada speedometer. Oke ya. Lalu di bawahnya ada fuel gauge. Kemudian ini jam. Kemudian di bawahnya ada pengukur suhu. Oke. Lalu di sisi sebelah kanan ada tachometer. Oke, satuannya RPM untuk menunjukkan berapa putaran engine setiap menit. Oke. Di sisi sebelah bawah ada engine water temperature atau temperatur air pendingin engine. Oke. Di sini ada odometer untuk mengukur jarak kerja, jarak tempuh unit ya. Oke. Di tengah-tengah ada lampu peringatan. Yang merah itu ada parking brake dan charging lamp. Oke. Nah, di bawahnya ada tekanan oli engine. Di bawahnya tekanan oli engine ada air pressure untuk menunjukkan tekanan udara di dalam air tank atau tangki udara. Oke. Baik teman-teman, setelah memastikan aman, pertama kita lihat sekitar kita, pastikan aman, lalu kita bunyikan klakson 1 kali. Setelah engine hidup, teman-teman kembali memperhatikan pada layar monitor. Oke. Perhatikan tekanan oli engine. Oke. Perhatikan air pressure-nya atau tekanan udaranya. Nah, kalau dia berwarna putih artinya sudah normal. Kalau masih berwarna merah artinya tekanan udaranya masih kurang. Begitupun sirkulasi oli engine untuk engine oil pressure. Oke. Kemudian dengarkan suara engine. Apakah ada suara yang berbeda dari biasanya atau tidak normal? Lalu kemudian lihat warna gas buang. Seperti apa warna gas buangnya? Warna yang paling baik adalah warna transparan. Kemudian cium bila mana ada bau yang berbeda atau menyengat. Nah, misalnya bau-bau terbakar seperti itu. Nah, lalu teman-teman, kemudian kita lakukan tes untuk ngedam atau mengangkat vesel ya. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah aktifkan PTO, jak clutch, kemudian masukkan lever transmisi pada speed 3. Oke. Lalu kemudian angkat tuas dam, lepas clutch, dan injak gas. Perhatikan area belakang, pastikan semua dalam kondisi normal.
Perhatikan silinder damnya, perhatikan vesselnya. Oke. Lalu kemudian setelah aman, kita turunkan. Pastikan bahwa vessel benar-benar sudah turun dengan sempurna. Lalu kemudian posisikan lever transmisi pada posisi netral, kemudian matikan PTO. Oke. Lalu kemudian lakukan gerakan maju dan mundur untuk melakukan pengetesan pada brake dan steering. Oke. Nah, mungkin untuk pengetesannya kita bisa lakukan. Ingat ya teman-teman, setiap kali bergerak maju bunyikan klakson 2 kali. Nah, ketika teman-teman akan bergerak mundur, bunyikan klakson 3 kali. Oke. Nah, teman-teman, setelah teman-teman selesai mengoperasikan unit, pastikan semua tombol-tombol dikembalikan. Misalnya lampu dimatikan, AC dimatikan, lampu rotari dimatikan, lever transmisi dalam posisi netral, dan parking brake diaktifkan. Oke. Kemudian lakukan pengecekan keliling unit untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada komponen-komponen unit. Parkirlah unit di tempat yang aman, di tempat yang rata. Oke. Setelah memastikan aman, baru teman-teman bisa meninggalkan unit. Mungkin segitu dulu untuk langkah-langkah melakukan P2H pada dump truck Hanfan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam dari kami Training Center PT MMP dan BCPM Morowali. Selamat siang, semangat.